Pengkhianatan di malam pernikahan. Bab 034. Tolong antar saya ke perusahaan X. Aku akan meminta tolong pada warga lainnya, Nona. Jangan. Tolong antarkan saya ke perusahaan itu. Anak-anakku dalam masalah. Ada yang akan menculik anak-anakku. Aku harus memberitahu dadinya. Tolong bawa aku ke sana, tolong. Pria itu bingung, bagaimana ia harus membawa wanita yang terluka seperti itu. Tolong. Cepat, ucap Viola dengan tangisnya. Akhirnya pria itu membantu Viola berdiri dan memapahnya ke arah motornya, dan kemudian mendudukkan Viola di motornya. Pria itu langsung mengendari motornya, sambil sekali-kali menanyakan keadaan Viola di belakang. Aisar mengeram marah saat melihat bagaimana Bagas dan rekannya menculik istri dan anak-anaknya. Terlihat di situ seseorang mengetuk pintu kaca mobil Pak Narto. Pak Narto tak merasa curiga, karena pria itu memakai seragam satpam dari sekolah itu. Pak Narto membuka pintu mobilnya. "Iya Pak, ada apa?" kata Pak Narto. Pria itu tersenyum tipis dan kemudian ia langsung mengarahkan sebuah belati ke perut Pak Narto. Ada tusukan kecil ke perut Pak Narto. Pak Narto meringis. "Jangan berteriak atau pisau ini akan menancap dalam di perutmu. Cepat masuk mobil." Pria itu menuntun pelan ke arah pintu penumpang depan. Buka pintunya. Pak Narto melihat ke arah gerbang sekolah dengan mata nanar. Ia mengkhawatirkan majikannya. Cepat, orang itu semakin menancapkan pisaunya. 39. Pak Narto naik ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang sebelah Sophie. Setelah itu pria tak dikenal itu langsung menancapkan jarum suntik ke badan Pak Narto. Seketika Pak Narto nampak terkulai lemas, dan kemudian pria itu langsung berputar dan kemudian duduk di kursi pengemudi. Kanaya dan Twins terlihat keluar dari gerbang sekolah. Anin nampak terlihat ceria, ia berceloteh menceritakan kegiatan sekolahnya. Kanaya dan Abi nampak tersenyum lebar. Tak lama Bagas mendekat dan langsung menggendong tubuh Anin dan langsung mengarahkan pisau kecil ke arah perut Anin, sehingga pisau itu tak terlihat oleh orang lain yang ada di sekitar situ. Kanaya terkejut saat tangannya yang menggenggam Anin tertarik. Ia langsung menatap Bagas yang sudah berdiri di dekatnya dan berbisik padanya. "Jangan bersuara, masuk ke mobilmu, anak cantik tidak boleh menangis ya, kalau menangis pisau ini akan menembus perut anak cantik," ucap Bagas. Tubuh Kanaya bergetar, tangannya menggenggam erat tangan Abi, matanya terus melihat Anin yang terlihat ketakutan dan terisak pelan. Abi menatap adiknya dengan perasaan kalut. "Cepat masuk," gumam pria itu. Kanaya berjalan pelan ke arah mobilnya dan langsung membuka pintu belakang mobil, kemudian duduk sambil memangku Abi. Sedangkan Bagas berputar dan kemudian duduk di sebelah Kanaya dengan Anin yang berada di pangkuannya. Tubuh Anin bergetar hebat. Kanaya menutup mulutnya saat melihat Pak Narto yang terkulai lemah di depannya dan ada darah yang menembus dari perut Pak Narto. "Apa yang kalian inginkan? Berikan putriku padaku." "Dia ketakutan," ucap Kanaya yang melihat Anin terus menatap dirinya. Air mata Anin terus menetes. Abi menatap adiknya dengan penuh kasih. "Biarkan aku yang di situ, berikan adikku pada Momi," ucap Abi. "Diamlah kalian, bro jalan," ucap Bagas. "Siap bos," sahut pria yang ada di belakang kemudian. Kanaya meraih tangan Anin yang terkulai lemah ke samping. Ia menggenggam lembut tangan putrinya itu. "Dedi, Anin takut," ucap pelan Anin dalam isak tangisnya. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" tanya Kanaya. "Tentu saja uang," jawab singkat Bagas. "Kalau begitu lepaskan putriku, aku akan memberimu uang." Bagas tersenyum tipis dan menoleh ke arah Kanaya. "Biarkan suamimu saja yang menyediakan uangnya." 40. Aisar nampak meradang mukanya memerah setelah melihat rekaman itu.
Gilang retas semua jalan yang dilalui mobil itu. Jika sampai kalian menggores tubuh istri dan anak-anakku, aku akan membuatmu menjerit kesakitan setiap hari. Perintahkan anak buah kita untuk menyisir daerah itu. 41. Kita kehilangan jejak di sini bro, tidak ada CCTV di daerah sini, dan ponsel mereka mati, kita tidak bisa melacaknya, ucap Gilang yang duduk di kursi belakang mobil. Kita sisir daerah ini. Ting. Sebuah pesan masuk ke ponsel Aisar. Aisar melihat nomor yang tidak dikenalnya, ia membuka pesan itu, dan ia terkejut saat melihat foto Pak Narto yang tergeletak dengan darah di tubuhnya, dan sebuah pesan tertulis di bawahnya. Hentikan mencaiku, atau anak laki-lakimu akan bernasib sana dengan sopirnya, kembalilah pulang dan sediakan uang sebesar 10 miliar, dan tunggu informasi besok dariku, isi pesan yang tertera di ponsel Aisar. Hentikan mobilnya Luke, kita kembali ke rumah, ucap Aisar dengan suara yang bergetar. Ada apa Dude? Kata laki yang langsung menghentikan mobilnya. Gilang pun nampak bingung. Aisar menunjukkan ponselnya, laki dan Gilang terkejut saat melihat dan membaca pesan itu. Akan aku habisi mereka kalau mereka sampai menyentuh My Princess, ucap laki geram, tangannya erat menggenggam kemudi mobil. Laki kita kembali, Gilang tetap suruh beberapa orang kita untuk menyamar dan tetap menyisir daerah ini, sepertinya mereka tak akan mengenali anak buah kita. Dude, bagaimana dengan Ibu Suri? Aku yakin Ibu Suri sudah menyadari keadaan ini. Lihatlah dia sudah beberapa kali menghubungiku. Aisar menghela nafasnya, tak hanya laki, ponselnya juga terus berdering panggilan dari mamanya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya nanti, kita langsung ke rumah, kata Aisar lemas, pikirannya sudah berkecamuk. Siap Dude. Laki memutar mobilnya dan kembali ke arah jalan pulang sedang yang lainnya tetap menyisir area itu. Ada belasan orang yang diturunkan Gilang untuk mencari keberadaan Kanaya dan si kembar. Di rumah Bu Sarah nampak terlihat gelisah, ia terus berdiri dan mondar-mandir di ruang tamu, setelah mengetahui Aisar menghubungi susternya anak-anak dan menanyakan keberadaan mereka. Bu Sarah resah dan langsung menghubungi Kanaya dan Pak Narto, tapi sampai sekarang panggilannya tak terjawab. Saat dia menghubungi Aisar, panggilannya malah dimatikan, dan Aisar malah mengirim pesan kalau semuanya baik-baik saja. Ini semakin membuat Bu Sarah semakin gelisah. Ia tahu pasti terjadi sesuatu pada Kanaya dan si kembar. Hari sudah hampir malam tapi mereka belum ada yang pulang. Bu Sarah mendengar tangisan Naina lagi. Naina dari tadi menangis terus, mungkin ia merasakan sesuatu telah terjadi pada mominya. 42. Bu Sarah mendekati suster yang menggendong Naina. Dia terbangun lagi. Ia nyonya besar, sepertinya tidurnya tak nyaman, saat tertidur nampak nona muda gelisah nyonya. Apa stok susunya masih banyak? Masih nyonya, sahut sang suster. Berikan padaku, ucap Bu Sarah, meminta Naina pada susternya. Apa sayang? Naina kangen sama Momi ya. Naina jangan nangis terus ya, ayo kita berdoa supaya Momi dan kakak baik-baik saja, ucap Bu Sarah sambil mengayun Naina dalam gendongannya. Apa dia rewel ma? Tanya Aisar yang tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar anak-anak. Ais kamu sudah pulang? Apa Kanaya dan Twins sudah pulang juga? Ucap Bu Sarah terkejut saat melihat putranya sudah berdiri di depan pintu. Aisar menghela nafasnya dan menggeleng, kemudian ia masuk ke dalam kamar dan kemudian duduk di kursi sofa di mana Kanaya selalu duduk di situ saat menyusui Naina. Ais. Mereka diculik oleh Bagas ma, suami Viola, dan mereka meminta tebusan 10 miliar, ucap pelan Aisar. Mbak tolong bawa Naina keluar, ucap Bu Sarah sambil menyerahkan kembali Naina ke susternya. Sudah ku bilang jangan berhubungan lagi dengan wanita itu,
Kalau begitu cepat berikan uang itu, ucap Bu Sarah. Mereka akan menghubungi besok, Ma. Kenapa harus menunggu besok? Mereka pasti sangat ketakutan, Ais. Cepat hubungi penculiknya. Mama ada uang cash, Ais. Gunakan itu dulu. Ponsel Bagas tidak bisa dihubungi lagi setelah mengirim pesan tadi, Ma, ucap Aisar dengan kepala tertunduk. Terus bagaimana, Ais? Anin pasti ketakutan, Ais. Aisar menghela nafasnya dan kemudian ia memeluk tubuh mamanya yang terguncang karena tangisnya. Tenanglah, kita terus berusaha, anak buahku masih terus mencarinya, Ma. Kita lapor polisi, Ais. Bagas mengancam akan melukai mereka jika aku lapor polisi, Ma. Bu Sarah semakin tergugu. Ia membayangkan wajah ketakutan cucu dan menantunya. 43. Di ruangan yang berukuran 3x3 Kanaya memeriksa keadaan Pak Narto yang tergeletak di lantai. Kanaya bernafas lega saat memeriksa denyut nadi Pak Narto. Alhamdulillah Pak Narto masih hidup. Kanaya kembali melihat anak-anaknya. Abi terus memeluk adiknya yang nampak terlihat pucat. Kanaya mengambil sebuah kardus bekas yang ada di dekat situ dan menggelarnya di lantai. Kemari sayang, panggil Kanaya pada si kembar. Abi bangkit dan menuntun adiknya ke arah sang momi. Kanaya mengambil alih Anin. Tidurlah sayang, semua akan baik-baik saja. Momi akan menjaga kalian dan Dedi akan segera menjemput kita, ucap Kanaya, walau dalam hatinya terus bergejolak dan takut. Abi menatap jam pintar yang melekat di pergelangan tangannya. Abi tersenyum tipis dan kemudian ia berjalan ke arah pintu. Mau kemana, Kak? Tanya Kanaya. Abi tak menyahut, ia terus berjalan ke arah pintu dan kemudian ia mengintip dari lubang kunci. Tak lama ia kembali dan duduk di samping mominya. Abi menyalakan jam pintarnya dan kemudian menyalakan sinyal lokasi di jam pintarnya. Dan kemudian menuliskan sebuah pesan dari jam pintarnya ke ponsel Dedinya. Kanaya mengelus kepala putranya. Kanaya tahu apa yang dilakukan putranya. Semoga Dedi cepat membaca sinyal kita, gumam Kanaya pada putranya. Kanaya melihat Anin yang sudah terlelap dalam pangkuannya. Loh, Abi mengirim sinyal, teriak Gilang yang sedari tadi memantau situasi lewat laptopnya. 44. Loh, Abi mengirim sinyal, teriak Gilang yang sedari tadi memantau situasi lewat laptopnya. Tak lama ponsel Aisar yang ditinggal di atas meja berbunyi menandakan ada pesan. Gilang membukanya. Pesan dari Abi, Loh, cepat panggil Aisar, ucap Gilang. Laki langsung berlari ke lantai atas. Tanpa mengetuk pintu, laki langsung membuka pintu karena Aisar. Dude, Abi mengirim pesan dan mengirim titik di mana mereka berada sekarang, ucap laki. Aisar yang sedang duduk di atas tempat tidur sambil menatap foto keluarganya terkejut dan langsung berdiri. Apa maksudmu? Nanti aku jelaskan, sekarang kita pergi menjemput mereka, ucap laki. Keduanya langsung berlari ke lantai bawah. Big Nani, tolong bilang sama Mama, aku keluar sama laki. Baik Tuan Muda. Gilang sudah siap, ia sudah berada di luar, berdiri di dekat mobil. Apa kamu sudah menghubungi Abi Lang? Kata Aisar sambil mereka masuk ke mobil. Abi berpesan untuk tidak menghubunginya, karena penculikan menjaganya di depan pintu. Bagaimana dengan anak buah kita? Mereka sudah menuju ke sana. Baguslah, sahut Aisar. Abi juga bilang, penculiknya ada 4 orang, ucap Gilang. Anak pintar, gumam Aisar. Matilah kalian, kalian sudah berani menyentuh keluargaku, maka aku akan mematahkan tangan kalian. Bagas, kamu tidak akan lolos. Aku akan memberimu pelajaran yang akan kau ingat seumur hidupmu, gumam kembali Aisar. Laki mengendarai mobilnya dengan cepat menerobos gelapnya malam.
Malam sudah semakin larut, Abi dan Kanaya masih tersadar. Kanaya merawat luka Pak Narto dengan bahan yang ada di situ. Kanaya melihat putranya yang masih terjaga di samping adiknya. 45. Sayang tidurlah, biar Momi yang jaga Anin, ucap Kanaya. Abi belum mengantuk Mom, sahut Abi, tapi Kanaya tahu Abi pasti kelelahan, karena sedari siang dia belum tidur, dia terus menjaga adiknya. Kemarilah nak, istirahatlah. Momi akan menjaga kalian, Dedi akan menyelamatkan kita. Bukankah kamu sudah mengirim pesan pada Dedi? Ucap Kanaya sambil mengelus kepala putranya dan menyandarkannya di dadanya. Abi menurut ia mencoba memejamkan matanya di dada Mominya. Saat baru saja Abi memejamkan matanya, begitu juga Naya. Tiba-tiba pintu dibuka dengan keras. Kanaya dan Abi seketika membuka matanya kembali. Seorang pria dengan jalan terhuyung-huyung mendekati Kanaya, dan menatap Kanaya dengan pandangan buas dan penuh nafsu. Sebelum kamu dikembalikan pada suamimu, lebih baik kita bersenang-senang malam ini cantik, ucap pria itu sambil tersenyum menjikan. Abi langsung memeluk erat tubuh Kanaya. Ayo cantik kita bersenang-senang, layani aku sayang. Kanaya beringsut memundurkan tubuhnya, saat tangan pria itu hendak menyentuhnya. Jangan pernah menyentuhku, ucap Kanaya. Hahaha, jangan sok jual mahal sayang, kamu tahu saat kami mendapatkan uang itu, kami akan membuangmu ke laut, kami tak akan membiarkan kalian hidup, jadi ayo kita nikmati hari-hari terakhirmu, ucap pria itu lagi. Jangan sentuh nyonyaku, tiba-tiba kaki pria itu dipegang oleh Pak Narto yang masih tergeletak di lantai. Ternyata kamu masih hidup, rasakan ini, kali ini kamu pasti mati, ucap pria itu sambil kakinya menendang perut Pak Narto berulang kali. Pak Narto meringis kesakitan, tubuhnya langsung terkulai lemas. Melihat itu Kanaya langsung berdiri dan mendorong pria itu dengan keras, sehingga pria itu langsung terjatuh. Nyonya. Maaf, ucap Pak Narto pelan. Kurang ajar, berani sekali kamu mendorongku, ucap pria itu dan langsung berdiri. Ia langsung melangkah mendekati Kanaya dan langsung mencengkeram tangan Kanaya dengan keras. Kanaya berusaha berontak dan plak. Pria itu menamparkan pipi Kanaya. Momi! Teriak Abi yang langsung membangunkan Anin yang sedang tertidur pulas. Rasakan itu wanita jalang, kembali pria itu akan memukul Kanaya. Tapi Kanaya spontan langsung menepis tangan pria itu. Dengan cepat Kanaya langsung menendang bagian sensitif pria itu. Seketika pria itu merintih dan melepaskan cengkramannya. Wanita jalang, awas kamu, aku akan menidurimu di depan anak-anakmu, ucap pria itu dan langsung berusaha menangkap tubuh Kanaya. 46. Dan tak menunggu lama pria itu langsung menarik tangan Kanaya. Kanaya memberontak saat pria itu mencoba membuka bajunya. Akhirnya terjadi berkelahian antara Kanaya dan pria itu, karena efek minuman, pria itu menyerang Kanaya dengan brutal, sehingga Kanaya terjatuh dan pria itu langsung menindihnya. Kanaya masih terus memberontak. Anin yang melihat itu langsung menangis histeris. Abi berdiri dan meraih sebuah sapu yang ada di dekat situ dan langsung memukulkan pada punggung pria itu. Dasar bocah tengik, mau mati juga, kata pria itu sambil mendorong tubuh Abi ke belakang. Tubuh Abi langsung terjatuh ke lantai dengan keras. Kakak, Dedi, tolong Momi. Tolong kakak, Ani semakin kencang menangisnya. Mendengar kegaduhan itu Bagas dan yang lainnya datang ke ruangan itu. Bagas melihat Kanaya yang terus meronta di bawah rekannya itu. Bagas tersenyum tipis. Bro, hentikan, jangan lakukan di sini, bawa dia ke kamar sebelah. Kita bermain bersama, ucap Bagas. Bangsat kalian bukan manusia, kalian akan mati di tangan suamiku, hidup kalian akan hancur,
suamiku akan membalaskan semuanya, teriak Kanaya. Seret dia, kita nikmati bersama, ucap Bagas. Pria yang ada di atas tubuh Kanaya langsung berdiri dan kemudian langsung menyeret tubuh Kanaya. Momi, 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 teriak Abi dan Anin. Satu pria lain langsung menutup dan mengunci pintu kamar itu kembali. Abi terus menggedor pintu itu sambil berteriak memanggil mominya, begitu juga Anin, tangisannya begitu kencang, bahkan tak terasa Anin sampai kencing di celana. Dedi, Dedi, tolong Momi. Dedi tolong Momi, teriak Anin dan Abi. Dor, dor, dor. Terdengar beberapa tembakan dari luar, Anin dan Abi saling berpandangan, sekejap kemudian tubuh Anin langsung ambruk ke lantai. Anin 47. Pintu depan didobrak keras dari luar oleh anak buah Aisar yang bertubuh besar. Aisar terpaku di depan pintu saat melihat tubuh istrinya yang sudah berantakan dan diseret oleh seorang pria. Baju Kanaya bagian atas sudah ada yang sobek sedikit di bagian dadanya. Bangsat, apa yang kamu lakukan pada istriku? Teriak Aisar sambil mengacungkan pistol ke arah pria yang menyeret Kanaya dan Dor, dor. Teriak Aisar sambil melepaskan peluru pistol ke arah pria yang menyeret tubuh Kanaya. Ah! Teriak pria itu dan tubuhnya langsung ambruk ke lantai setelah dua timah panas menembus perut dan kakinya. Tiga orang yang ada di belakangnya termasuk Bagas tersentak kaget saat mendengar teriakan dan tembakan, apalagi melihat temannya yang tumbang ke lantai dengan berlumuran darah. Bagas menoleh ke arah suara itu dan wajahnya memucat saat melihat Aisar dan anak buahnya sudah berdiri di sana dengan mengacungkan pistolnya ke arah mereka. Bagas melirik kedua temannya, memberi kode untuk menyerang mereka bersamaan. Kedua temannya agak ragu, karena saat ini mereka tak membawa senjata apapun. Lihat, sebelum kejadian itu, mereka sedang merayakan keberhasilannya menculik Kanaya dan si kembar. Mereka berpesta dengan minum minuman yang beralkohol. Saat mereka mabuk, salah seorang pria berdiri dari duduknya. Mau kemana? Tanya Bagas. Bersenang-senang dengan wanita itu, toh abis ini kita akan membuangnya. Kita nikmati tubuh cantiknya dulu, jawab pria itu. Ide bagus, kamu duluan, setelah itu, panggil kami kalau sudah selesai, ucap Bagas. Siap. Pria itu dengan senyum lebar berjalan ke arah kamar di mana Kanaya dan si kembar disekap. Dari situlah kenapa para penculik tidak membawa senjatanya. Mereka tak menyangka akan secepat itu mereka menemukannya. Padahal Bagas sudah merencanakan sedetail mungkin, tapi ternyata rencananya hanya tinggal rencana. Kini sebuah senjata sudah mengarah ke dadanya, dan salah satu rekan sudah bersimbah darah di lantai. Bangsat kamu Bagas, seru Aisar, kamu akan mati, seru Aisar. Bagas tahu diam atau melawan dia pasti akan mati. Bagas melirik temannya dan kemudian mengangguk pelan, memberi isyarat pada rekannya untuk menyerang. Tubuh Bagas langsung menerjang ke arah Aisar, tapi dengan cepat laki yang berada di dekat Aisar langsung bergerak cepat saat tubuh Bagas bergerak ke depan. Laki sudah bisa membaca gerak-gerik Bagas, laki sudah mempersiapkan dirinya. Begitu juga dengan Gilang dan anak buahnya, mereka juga langsung menerjang dua rekan Bagas yang juga ikut. 48. Menyerang. Tubuh Bagas terlempar ke belakang dan tubuhnya mendarat di lantai dengan keras. Ia meringis kesakitan, ia merasakan bagaimana kerasnya tendangan laki yang tepat di ulu hati. Bagas meringkuk sambil memegangi perutnya. Laki mendekat ke arah tubuh Bagas, lantas kakinya menginjak dada Bagas dengan keras. 1. Aisar pun mendekati tubuh Bagas yang tergeletak di lantai. Tanpa banyak bicara Aisar mengarahkan senjatanya pada Bagas dan Dor. Satu peluru menembus kaki Bagas. Ah! Teriak Bagas kesakitan.
Aku tak akan membiarkanmu mati secepat itu, aku akan membuatmu menderita sampai kamu sendiri memohon untuk diakhiri, ucap Aisar. Jangan bunuh mereka Gilang, kita akan kasih paham, dengan siapa mereka telah berurusan, ucap Aisar. Kanaya menatap mata suaminya yang penuh kilatan marah dan dendam, tatapan mata tajam yang ingin menghancurkan dunia, tatapan tajam yang tak pernah Kanaya lihat. Mas, ucap Kanaya pelan, dengan derai air mata yang mengalir. Saat mendengar suara istrinya, Aisar baru tersadar dari kemarahannya, ia lantas bergegas menghampiri Kanaya. Sayang, ucap Aisar sambil memeluk tubuh istrinya yang terduduk di lantai, tubuh Kanaya bergetar karena rasa trauma dengan kejadian barusan. Anin, Abi. Mereka ada di ruangan itu, ucap lemah Kanaya sambil menunjuk ke arah kamar. Aisar langsung membantu Kanaya berdiri dan keduanya berjalan ke arah pintu kamar yang ternyata kuncinya masih melekat di situ. Dengan tergesa Aisar membuka pintu itu, Aisar terkejut saat melihat Abi sedang menangis sambil memeluk tubuh Anin yang terkulai lemah, dengan mata yang tertutup. Sayang, seru Kanaya yang langsung berlari menghampiri tubuh Anin dan langsung mengambilnya dari pelukan Abi. Sayang bangun, ini Momi sayang, ayo buka matamu, lihatlah Dedi sudah menjemput kita, bangun sayang. Lihatlah Momi baik-baik saja, ayo kita pulang sayang, bangun sayang, seru Kanaya sambil menangis, melihat Anin yang tak kunjung membuka matanya. Kanaya semakin histeris. Aisar hanya terpaku melihat putrinya yang terkulai lemah, hingga sebuah tepukan menyadarkannya. Dude Aiko kita bawa mereka ke rumah sakit, ucap laki. Aisar langsung tersadar dan langsung bergerak mendekati Kanaya, ia meraih Abi dulu. Ayo naik kita bawa mereka ke rumah sakit, ucap Aisar. Hatinya begitu sakit saat melihat putrinya yang hanya diam. 49. Dengan wajah yang pucat. Maafkan Abi Dedi, Abi tidak bisa menjaga adik, ucap Abi dengan tubuh bergetar. Aisar langsung memeluk putranya itu. Tidak nak, kakak sudah menjaga adik dengan baik, ayo kita bawa adik ke rumah sakit. Tapi adik, semuanya akan baik-baik saja sayang, ucap Aisar yang langsung menggendong Abi, dan Kanaya menggendong Anin. Gilang bawa Pak Narto, dia masih hidup, serahkan ketiga bajingan itu dan suruh mereka membawa bajingan itu ke markas, ucap Laki setelah memeriksa Pak Narto. Laki mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di kursi belakang Kanaya memeluk tubuh putrinya, sedangkan Aisar memangku Abi. Mata Aisar menetes saat melihat putrinya yang terkulai lemas, hatinya seperti dihantam palu besar, ia merasakan bagaimana perasaan Anin yang pastinya ketakutan sekali. Aku akan mengulitimu secara perlahan Bagas, sehingga kamu akan hidup dalam ketakutan seperti yang putra-putriku alami, gumam Aisar. Sesampainya di rumah sakit Anin langsung ditangani. Sebelumnya Laki memang sudah menghubungi sahabatnya yang merupakan putra dari pemilik rumah sakit itu. Laki menyerahkan sebuah jas milik Aisar kepada Kanaya, keempatnya sedang menunggu di depan unit gawat darurat. Dude berikan Abi padaku, ia juga harus diperiksa, ucap Laki. 1. Aisar menatap putranya yang sudah tertidur di pangkuannya. Sudah ada dokter yang akan menangani Abi, berikan padaku biar aku yang menjaga Abi, ucap Laki. Bagaimana dengan Pak Narto? Tanya Aisar. Dia sudah mendapatkan penanganan, bilang Pak Narto akan baik-baik saja, luka Pak Narto tidak terlalu dalam, ia pingsan karena obat tidur yang disuntikan padanya, tapi ada trauma di tubuh Pak Narto akibat pukulan dan tendangan, ucap Laki. Syukurlah, ucap Aisar sambil menyerahkan Abi pada Laki, dan kemudian Laki membawa ke dalam ruangan yang ada di sebelah ruangan Anin.
Sayang, apa ada yang terluka, ucap Aisar sambil menyisir tubuh Kanaya. Kanaya menggeleng pelan, tapi Aisar melihat ada memar di wajah Kanaya dan ada bekas cengkraman tangan di pergelangan tangan Kanaya. Aisar langsung memeluk tubuh Kanaya yang masih bergetar dan tatapannya terus ke arah pintu masuk ruangan Anin. 50. Sudah tidak ada air mata yang keluar, tapi tatapannya penuh dengan luka dan ketakutan.